Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam renungan pagi pada hari Rabu 24 Januari 2024. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita bernyanyi. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat dan karunia yang senantiasa Engkau berikan bagi kami. Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu di pagi hari yang baik ini. Ya Tuhan Allah Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memelihara hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini ialah yang terdapat dalam Ayub pasal 24 ayat 2. Ayub pasal 28 ayat 24. Ayub pasal 28 ayat 24 saya akan bacakan untuk kita. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Sekali lagi saya bacakan. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bagaimana seorang tokoh Ayub. Ayub merupakan seorang yang saleh, seorang teladan terbesar mengenai ketabahan dalam keyakinan. Orang yang setia kepada kebenaran dan ketekunan di dalam iman. Ayub selalu percaya kepada Tuhan bagaimanapun kehidupannya. Dia percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertainya. Imannya yang teguh menyelamatkan Ayub.
Banyak penderitaan yang dialami oleh Ayub. Hartanya, lembunya, untanya banyak dirampas oleh orang-orang Sheba, orang-orang Kasdim. Anak-anaknya meninggal dan bahkan istrinya menjadi tiang garam. Ayub berkabung? Iya. Ayub sedih? Iya. Ayub menangis? Iya. Tetapi Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Ayub tidak pernah menuduh Tuhan. Ayub tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan itu jahat. Mengapa semua ini terjadi dalam kehidupan? Kita belajar bagaimana kesetiaan Ayub, ketaatan Ayub dalam kehidupannya. Dan mungkin juga dalam hidup kita. Ketika kita diperhadapkan pada berbagai masalah, kita mungkin ada yang hilang harapan. Dan setiap manusia tidak pernah lepas dari masalah rintangan hidup. Terlepas itu dari masalah yang berat atau yang ringan. Setiap orang pasti punya masalahnya sendiri. Orang tua ada yang memiliki bergumul dalam hal-hal perekonomian. Bergumul bagaimana sifat perilaku anak-anak yang kurang taat. Orang-orang naposo, anak-anak muda mungkin ada yang gagal move on. Membuat mereka menjadi hilang harapan. Membuat menjadi putus asa. Dan bahkan menyalahkan Tuhan. Seringkali kita melakukan itu. Ketika terjadi permasalahan yang mungkin berturut-turut kita alami, kita langsung merasakan, kita mengatakan, kenapa ini terjadi pada saya? Kenapa harus saya? Kenapa harus anak-anak saya? Kenapa harus keluarga kami? Itu ya yang membawa kita untuk menjadi semakin jauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita belajar dari sosok Ayub. Kita belajar dari nas renungan kita di pagi hari ini. Bahwa kita harus menjadi orang yang taat. Orang yang percaya kepada Tuhan. Pengenalan dan penyertaan Tuhan. Sekalipun kita banyak mengalami masalah, lihatlah bahwa Allah melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Dia melihat bagaimana kehidupan kita. Apa yang kita alami, apa yang menjadi pergumulan kita. Dia melihat. Kesetiaan Ayub membawa dia pada kemenangan. Kita pun juga haruslah demikian. Kesetiaan kita, ketaatan kita akan membawa kita pada kemenangan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat ciptaannya. Dia akan selalu menopang, meneguhkan kita, dan meyakinkan kita dalam ketekunan kita kepada Tuhan Allah. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janganlah langsung menganggap diri kita itu tidak bisa. Janganlah langsung menyalahkan Tuhan ketika ada permasalahan hidup kita. Lihatlah sosok seorang Ayub yang tetap berdiri teguh, yang tetap setia, bagaimanapun pencobaan yang dia alami. Tetapi kita bukan berarti diajarkan untuk tidak bisa menangis. Menangislah. Karena menangis adalah bentuk dari ungkapan ekspresi kita ketika kita tidak mampu berbicara. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berpegang teguhlah pada kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Mengajarkan kami, menolong kami, menopang kami, dan menguatkan kami untuk boleh tetap berdiri teguh, menyelesaikan
setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Ampuni kami Tuhan, ketika kami menyalahkan Engkau dalam masalah yang kami hadapi. Tetapi kami yakin dan percaya, Tuhan itu Maha Pemaaf. Tuhan itu Maha Penolong. Tuhan akan memampukan kami untuk boleh melewati setiap problema yang kami hadapi. Jangan biarkan kami ya Bapa untuk menjalaninya sendiri. Teguhkan dan kuatkanlah iman kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mau melakukan aktivitas kami. Kiranya Engkau yang menuntun setiap langkah kaki kami untuk boleh melakukan yang baik. Ampuni kami Tuhan untuk kesalahan dan dosa yang kami perbuat, supaya kami layak sebagai anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.